Ini belum mulai. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana media diplomasi menyelesaikan konflik Indonesia Belanda terhadap sengketa Papua. Nah, di sini ada Ahnaf, Nesri, Hurina, Agung, dan saya Maulidan. Lanjut. Nah, topik yang dipilih untuk kali ini adalah bagaimana penyelesaian Papua Barat di antara Indonesia dan Belanda melalui Perjanjian New York oleh Belanda. Nah, instrumen yang dipilihnya itu instrumen diplomasi. Baik, kejadian ini dilatar belakangi pada saat Perang Dingin, yaitu pada saat 1960-an. Pada saat itu Indonesia dan Belanda sudah melakukan berbagai media diplomasi dan juga melalui jalur militer untuk memperebutkan Papua Barat. Tetapi jalan tengah tidak juga ditemukan. Nah, pada saat itu perebutan negara-negara polar Amerika dan Rusia untuk mendapatkan negara-negara subordinatnya membuat adanya Indonesia untuk memilih mau berpihak kemana, mau mendekat kemana. Nah, pada saat itu Amerika menolak untuk memberikan bantuan militer kepada Indonesia dan akhirnya Indonesia mendapatkan bantuan untuk melaksanakan operasi Trikora ini dari Uni Soviet pada saat itu. Next. Nah, pada saat itu Uni Soviet memberikan bantuan alutsista sebesar 2,5 miliar dolar Amerika yang dibayar dengan kredit jangka panjang. Nah, uh, semakin eratnya keterikatan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet membuat John F. Kennedy khawatir dan akhirnya mengusahakan adanya perjanjian New York ini. Boleh next lagi. Nah, untuk sejarah awalnya, eh, Papua ini sudah dicita-citakan oleh Indonesia pada sebelum merdeka, yaitu saat rapat BPUPKI 31 Mei 1945 dengan gagasan dari Soekarno bahwa Indonesia itu adalah wilayah Hindia Belanda ditambah Semenanjung Malaya. Nah, dari pembahasan ini dilanjut pada saat kemerdekaan, yaitu pada KMB 1949. Namun kata Belanda ini bahwa pembicaraan Belanda itu 1 tahun ke depan saja nanti. Nah, sudahlah benar terjadi, yaitu di Den Haag. Namun tuntutan Indonesia ini tidak diterima oleh Belanda. Nah, selanjutnya diadakan lagi di Den Haag ataupun dan juga di Jenewa, namun tetap saja hasilnya gagal dan nihil. Kemudian Indonesia mengajukan permintaan kepada PBB mengenai Papua ini, namun ditolak. Berbeda dengan Belanda yang saat itu memberikan launch plan-nya kepada PBB dan diterima. Nah, tepat pada 1 Desember 1961 ini dibentuklah negara Papua Barat, dan pada saat itu sudah dibuat lambang bintang kejora dan segalanya dan persiapan kemerdekaannya. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu juga Indonesia bereaksi, yaitu pada 19 Desember 1961, di mana Soekarno ini menyerukan Trikora atau Trikomando Rakyat di Yogyakarta yang berisikan untuk mengajak mobilisasi umum ke Papua Barat dan juga untuk membuat Belanda ini kabur dari Papua. Nah, singkatnya Amerika ini ketakutan dan membuatlah adanya bunker plan dan dibuatlah ditandatanganilah New York Agreement, dan pada saat itu UNTEA hadir di Papua Barat selama 2 tahun, diadakan PPRA dan tepat 1 Mei 1969 adanya masa UNTEA ini berakhir dan gerakan separatis OPM pun muncul. Lanjut. Baik, lalu proses terjadinya New York Agreement itu sendiri itu berawal dari persiapan
untuk merebut Irian Barat pada Januari 1962. Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dan Indonesia juga minta bantuan kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan. Namun Amerika Serikat menolak, tetapi kemudian Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Uni Soviet. Tapi hal ini menimbulkan ketegangan. Ketegangan tersebut juga menarik perhatian Amerika Serikat. Pada 1962, Amerika Serikat mulai menekan Belanda untuk menyelesaikan sengketa. Ini untuk mengantisipasi timbulnya terjadi peperangan. Desakan tersebut juga untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam satu konfrontasi langsung di Pasifik. Amerika Serikat sebagai superpower blok barat juga membuat negara-negara subordinatnya harus tunduk dan mengikuti ambisi Amerika Serikat untuk menarik Indonesia agar condong kepada blok barat. Kemudian dari pihak AS sendiri menunjuk Mr. Elsut Bunker sebagai mediator atau penengah antara Indonesia dan Belanda. Lalu pada akhirnya perjanjian New York Agreement itu sendiri ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Salah satu poin dari perjanjian New York itu adalah Belanda harus menyerahkan Papua pada badan PBB yaitu United Nations Temporary Executive pada 1 Oktober 1962. Perjanjian New York juga menjadi landasan penentuan pendapat rakyat atau PPR yang kemudian diselenggarakan, dan hasil dari PPR itu sendiri pada 1999 itu membuktikan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian New York tidak sedikit. Yang pertama, Irian Barat resmi menjadi bagian dari negara dari NKRI, yaitu pada 1 Mei 1963, Irian Barat sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York menjadi bagian dari NKRI. Lalu, meningkatnya hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya di bidang diplomatik. Ini terlihat dari AS memberikan dana bantuan untuk pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Irian Barat. Yang ketiga, banyaknya kerugian dialami oleh Belanda, terutama kerugian investasi untuk pendidikan dan penentuan nasib sendiri Irian Barat sebesar 1 miliar gulden lebih. Dan kepulangan orang-orang Belanda yang dipercepat juga menggagalkan misi pemerintah Belanda untuk mencari tambang emas di tanah Irian Barat. Lalu pada tahun 1969 terjadinya peristiwa Act of Free Choice. Ini adalah peristiwa di mana terjadi kesepakatan antara Irian Barat untuk bergabung dengan Indonesia sekaligus mematahkan harapan Belanda untuk penentuan nasib sendiri Irian Barat. Yang terakhir, hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia yang sempat merenggang pada awal tahun 1950-an karena kecaman Australia terhadap klaim Indonesia terhadap Irian Barat mulai membaik sebagai hasil dari perjanjian New York, khususnya setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Selanjutnya. Nah, permasalahan yang terjadi di Papua ini secara historis tidak diselesaikan melalui jalur militer, namun secara diplomasi, meskipun dalam rangkaian perjalanannya adanya operasi militer yang terjadi. Seperti salah satunya adalah operasi Trikora, yang merupakan operasi militer yang terdapat jenderal terkemuka di dalamnya, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan untuk Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya 3 hal penting mengapa peran diplomasi ini sangat dibutuhkan dalam hubungan internasional. Yang pertama, sebagai wadah untuk kerjasama damai, dialog, negosiasi, kohesi, dan harmoni antar bangsa. Dalam poin ini kita dapat lihat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Belanda, mulai dari perjanjian Linggarjanti hingga konferensi meja bundar yang urgensinya untuk mempertanyakan status dari Papua Barat itu sendiri. Dalam perjanjian ini, tentunya adanya rasa kekecewaan dari pihak Indonesia atas hasil perjanjian tersebut dan berlangsung hingga tahun 1949. Lalu yang kedua, sebagai jalur pemerintahan untuk permasalahan sosial, budaya, politik, dan teknologi yang bertumpu pada hubungan timbal balik antar negara. Dalam konteks ini menyatakan bahwa diplomasi merupakan sarana yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan antar negara secara administratif, walaupun permasalahan yang terjadi di Papua tidak serta mempeributkan wilayah, namun juga mempertanyakan adanya perbedaan ras dan histori dari wilayah tersebut. Nah, lalu yang ketiga, sebagai sarana resolusi konflik antar negara dan memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan antar negara. Nah, dalam hal ini kita dapat juga melihat peran Amerika Serikat dalam formal bunkernya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda.
Formula ini berisi usulan untuk mentransfer pemerintahan Papua Barat ke Dewan Keamanan PBB, kemudian ditransfer kembali kepada pemerintah Indonesia dan adanya pemberian hak kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian formula ini pun ditinggalkan dan perjanjian New York pun diratifikasi oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, nah, kesimpulannya adalah bagaimana Indonesia masa kini hingga saat ini walaupun sudah terintegrasi ke dalam naungan NKRI, gerakan separatisme masih bermunculan dan dimotori oleh OPM atau United Liberation Movement for West Papua. Dalam negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat yang terus membawa konflik ini ke dalam Majelis Umum PBB seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Meskipun referendum ulang terhadap masyarakat Papua dikabulkan, masyarakat Papua Barat dihadapkan dengan idealisme untuk bersatu dengan Papua Nugini sebagai sebuah negara federasi. Namun di lain sisi persatuan dalam masyarakat Papua sendiri belum terwujud untuk membangun sebuah negara yang berdaulat yang baru karena aliansi-aliansi mereka negara yang tidak berpengaruh juga. Begitu pula secara geopolitik, Papua Barat akan terhimpit di antara Indonesia dan Papua Nugini yang notabene-nya sama-sama menginginkan Papua Barat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, gimana cara stop record?